Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Pemerintah berhasil mencetak tonggak sejarah baru dalam penguatan ketahanan pangan nasional. Untuk pertama kalinya dalam 57 tahun terakhir, serapan beras lokal oleh Perum Bulog selama periode Januari hingga Mei mencapai angka tertinggi, yakni 2,3 juta ton per 27 Mei 2025. Jumlah ini melonjak 400% dibandingkan rata-rata serapan 5 tahun terakhir berkisar 600.000 dan rata-rata hanya 1,2 juta ton per tahun. Capaian ini tidak terlepas dari peran tangan dingin Menteri Pertanian Indonesia saat ini, yaitu Amran Sulaiman. Lantas, siapakah sebenarnya sosok Amran Sulaiman yang saat ini tengah menjabat sebagai Menteri Pertanian di era Prabowo ini? Simak baik-baik video ini. Andi Amran Sulaiman lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 27 April 1968. Dia merupakan anak dari pasangan Sulaiman Dahlan Petalinta dan Andi Nurhadi Petabau. Amran merupakan anak ketiga dari 12 bersaudara. Ia juga merupakan kakak dari mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Lahir dari keluarga sederhana, membuatnya harus mencari penghasilan sendiri sejak kecil. Meskipun ayah yang merupakan veteran, tidak membuat anak ketiga dari 12 bersaudara ini memiliki hidup dalam kecukupan. Sejak duduk di bangku SD, Amran harus bekerja banting tulang untuk membiayai uang SPP sekolahnya. Di tengah kemiskinan yang dia alami, tidak membuatnya berkecil hati, justru menjadi tamparan bagi dirinya untuk mengubah kehidupannya. Setelah menyelesaikan studi dasarnya, Amran belajar ilmu pertanian di Universitas Hasanuddin Makassar, dimulai pada tahun 1988 dan memperoleh gelar sarjana pada tahun 1993. Sebagian besar biaya kuliahnya dibantu oleh sang kakak, Andi Sumardi Sulaiman, yang merupakan kakak tertua di keluarga. Sumardi sempat menjadi tulang punggung keluarga dengan melakukan berbagai bidang usaha seperti warung makan, fotokopi, toko bangunan, sampai perumahan. Amran Sulaiman melanjutkan untuk memperoleh gelar master dan pascasarjana dari universitas yang sama, masing-masing pada tahun 2003 dan 2012. Semuanya pada subjek yang sama. Ia lulus dengan IPK maksimal dan mematenkan berbagai penemuan yang mencakup pengendalian hama. Setelah lulus S1, Amran Sulaiman bekerja di PT Perkebunan Nusantara 14, memulai karirnya sebagai kepala operasi lapangan di pabrik gula pada tahun 1994. Dalam 6 tahun pertama, ia dipromosikan 4 kali dan mencapai posisi kepala logistik. Setelah 15 tahun berkarir di perusahaan tersebut, Amran mengundurkan diri dan memulai bisnisnya sendiri. Dimulai dengan patennya atas racun tikus bernama Tiran sebagai akronim dari tikus diracun Amran. Dan berkembang pesat, mencakup 10 perusahaan dengan pendapatan tahunan gabungan mendekati 1 miliar US dollar pada tahun 2014. Ia menerima penghargaan sipil Satya Lancana Pembangunan dari Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007. Prestasi dan pengalamannya di bidang pertanian membuat Amran Sulaiman ditunjuk sebagai Menteri Pertanian di era pemerintahan Jokowi pada periode 2014 dan 2019. Setelah 3 tahun menjabat sebagai Menteri Pertanian, pada tahun 2017 Amran berhasil menekan angka impor beras menjadi 305.000 ton. Sangat rendah jika dibandingkan impor beras pada tahun sebelumnya yang mencapai 1,28 juta ton. Polemik terjadi ketika pada tahun 2018, meskipun sebelumnya Amran Sulaiman sudah memastikan tidak akan impor beras pada tahun 2018 karena capaian produksi yang cukup tinggi, namun Menteri Perdagangan waktu itu Enggar Tias Solukita memutuskan untuk mengimpor beras mencapai 2 juta ton dengan dalih kekhawatiran akan musim kemarau panjang yang berdampak pada produksi beras domestik dan harga beras melonjak. Buas menolak impor, sementara Enggar ngotot impor beras. Kita terlalu banyak impor daripada ekspor. Fakta. Masa mau tambahin lagi? Keputusan impor beras yang sangat tinggi ini mengakibatkan menumpuknya stok beras di gudang Bulog. Bahkan hingga Maret 2022, stok beras sisa impor pada tahun 2018 masih menumpuk di gudang Bulog sebesar 134.000 ton.
Selama 5 tahun menjabat sebagai Menteri Pertanian di periode pertama Jokowi, Amran Sulaiman mencatatkan prestasi yang mentereng terkait hasil produksi di sektor pertanian. Semua komoditas pangan mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali produksi tembakau dan daging kerbau yang mengalami penurunan indeks produksi. Rupanya, kerja kerasnya selama memimpin Kementerian Pertanian di periode pertama tidak membuatnya dilirik kembali oleh Jokowi. Untuk periode kedua, Jokowi menunjuk Syahrul Yassin Limpo dari Partai Nasdem yang merupakan partai koalisinya untuk mengisi jabatan Menteri Pertanian. Setelah kurang lebih 4 tahun menjabat sebagai Menteri Pertanian, bukannya prestasi yang ia torehkan, Yassin Limpo justru terlibat beberapa skandal, mulai dari pencucian uang, korupsi di Kementerian Pertanian, hingga kasus pemerasan. Pengadilan Tipikor resmi menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap mantan Syahrul Yassin Limpo yang terbukti bersalah melakukan pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan dan penyuapan yang melibatkan kontrak-kontrak kementerian itu dengan penyedia barang dan jasa vendor swasta. Jokowi kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian. Amran dilantik sebagai Menteri Pertanian definitif menggantikan Syahrul Yassin Limpo yang sebelumnya mengundurkan diri sebagai Menteri Pertanian setelah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Amran Sulaiman kembali dipercaya untuk mengisi jabatan Menteri Pertanian oleh Presiden pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto. Disinilah nama Amran Sulaiman mulai mencuat. Amran Sulaiman mendapat tugas berat dari Presiden. Ia diminta meningkatkan produksi pertanian untuk mencapai swasembada pangan hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Langkah pertama yang ia ambil adalah memberantas korupsi dan mafia pangan yang dapat menghambat produktivitas petani. Hanya dalam 130 hari, Amran Sulaiman telah melaporkan 52 perusahaan terkait pupuk palsu dan manipulasi isi minyak goreng. Alhasil, 20 orang telah menjadi tersangka dan diprediksi akan meningkat minimal menjadi 50 orang tersangka. Sebenarnya ringan-ringan saja. Contoh, 100 hari, 130 hari. Di sektor pangan yang tersangka itu 20. Oke. Dan ke depan minimal 50. Karena 52 perusahaan kita laporkan. Di antara 20 orang yang sudah menjadi tersangka, 14 terkait kasus minyak goreng. 3 tersangka dari pupuk palsu, dan 3 lainnya berasal dari jajaran Kementerian Pertanian. Tidak hanya itu, Amran Sulaiman juga selalu mengevaluasi kinerja setiap jajaran yang ada di dalam kementeriannya. Ia mengklaim selama 3 kali menjabat sebagai Menteri Pertanian telah memecat kurang lebih 1.500 pegawai kementerian yang dianggap tidak bisa bekerja dengan baik atau terlibat skandal korupsi. Langkah selanjutnya, sesuai dengan arahan Presiden terkait efisiensi anggaran, Amran menghapus anggaran yang tidak berkaitan dengan hasil produksi seperti perbaikan kantor, rapat dinas, seminar, dan lain sebagainya. Anggaran hasil dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk menghadapi badai El Nino dengan menambah unit pompa air, membeli bibit yang tahan kekeringan, hingga alat mesin pertanian. Amran Sulaiman telah membagikan kurang lebih 60.000 unit pompa air ke seluruh daerah di Indonesia, mendekati target yang telah dicanangkan pada era kepemimpinan Jokowi di periode kedua, yaitu sebesar 75.000 unit. Amran mengaku bahwa pengadaan pompa air secara masif ini sangat beresiko. Jika tidak berhasil, maka seluruh jajaran di Kementerian Pertanian bisa diperiksa KPK. Namun rupanya seluruh upaya Amran Sulaiman bersama dengan jajarannya ini berbuah manis. Produksi beras dan jagung dalam negeri meningkat pesat. Berdasarkan data BPS, produksi beras Januari sama Mei 2025 mencapai 16,55 juta ton, meningkat 11,95% dibandingkan produksi 2024. Peningkatan produksi beras Indonesia turut diakui oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat USDA yang mencatat estimasi produksi Indonesia di angka 34,6 juta ton untuk periode 2024 sampai 2025, tertinggi di ASEAN, melampaui Thailand dan Vietnam, dan bahkan melebihi target pemerintah sendiri sebesar 32 juta ton.
Amran Sulaiman menyatakan, produksi nasional meningkat tajam berkat intensifikasi lahan, pompanisasi di Pulau Jawa, dan rehabilitasi irigasi di luar Jawa yang didukung langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, serapan gabah di tingkat petani secara harian terus berjalan maksimal di angka 50.000 ton per hari. Lebih lanjut, dia menyatakan optimistis stok beras nasional dapat mencapai 4 juta ton dalam waktu 15 hingga 20 hari mendatang. Amran Sulaiman mengatakan bahwasannya seluruh capaian itu merupakan hasil kerja keras pemerintah, Kementerian Teknis, dan dukungan masyarakat luas, serta menjadi bukti bahwa pertanian adalah fondasi utama kedaulatan pangan nasional. Mentan Amran menegaskan bahwa Kementerian Pertanian tidak mengeluarkan data produksi pertanian dan melarang siapapun di kementerian untuk menerbitkan data sendiri. Seluruh informasi dan rujukan resmi hanya bersumber dari BPS, Bulog, dan USDA. Ini untuk memastikan akurasi, transparansi, dan menghindari manipulasi data. Pemerintah memastikan bahwa Indonesia tidak akan impor beras, jagung, dan gula pada 2025 sampai 2026. Langkah ini dilakukan seiring dengan melimpahnya pasokan keempat komoditas tersebut di dalam negeri. Proyeksi ketersediaan jagung hingga akhir tahun mencapai 20,48 juta ton, dengan perkiraan kebutuhan 14,85 juta ton. Stok akhir 2025 diperkirakan sebesar 5,63 juta ton. Capaian ini terbilang cukup fenomenal, mengingat banyak negara yang justru kesulitan memproduksi pangan akibat badai El Nino. Sejumlah negara di kawasan Asia mengalami krisis beras, yaitu Jepang, Malaysia, dan Filipina. Karena capaian produksi beras yang sangat tinggi dan sudah melebihi permintaan domestik, membuat pemerintah mempertimbangkan untuk mengekspor beras ke luar negeri. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan bahwa saat ini ada permohonan dari beberapa negara sahabat meminta kesediaan Indonesia mengekspor beras. Ia menjelaskan bahwa stok pangan domestik saat ini dalam posisi yang baik. Stok cadangan beras di Bulog tercatat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dengan mencapai volume 3,5 juta ton lebih. Presiden menegaskan bahwa sepanjang tidak mengganggu kebutuhan dalam negeri, ekspor beras ke beberapa negara sahabat tidak menjadi masalah. Kabar terbaru mengatakan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan menjalin kerjasama ekspor beras ke Malaysia. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Indonesia akan mengekspor 2.000 ton beras per bulan ke Malaysia atau tepatnya 24.000 ton per tahun dengan beras yang berasal dari Kalimantan Barat. Meskipun demikian, Amran menyampaikan bahwa asal beras tersebut tidak terbatas dari Kalimantan Barat. Apabila ada perusahaan-perusahaan lainnya yang berlokasi dekat dengan Malaysia, mereka bisa mengekspor beras ke Malaysia. Soal kapan ekspor tersebut akan dimulai, Amran membebaskannya kepada pelaku bisnis yang terlibat. Capaian ini turut memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan laporan BPS, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB menurut lapangan usaha triwulan 1 per 2020 mencapai 10,52%, tertinggi sepanjang sejarah. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan yang berpihak pada produksi nasional berdampak nyata bagi perekonomian dan membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Mentan menjelaskan bahwa cadangan beras saat ini lebih tinggi dibanding masa swasembada pangan 1984, saat penduduk hanya 100 juta lebih. Sementara kini jumlah penduduk Indonesia mencapai 280 juta jiwa. Kala itu, pada Mei 1984, jumlah stok beras mencapai 2.402.899 ton. Sebelumnya perlu diketahui keberhasilan pencapaian swasembada beras pertama kali tercapai pada era Presiden kedua RI Soeharto pada 1984 melalui program BIMAS yang dilaksanakan sejak 1964. Soeharto berhasil mengubah Indonesia sebagai pengimpor beras terbesar pada 1960-an sampai 1970-an menjadi negara dengan swasembada beras pada 1984. Soeharto memiliki ambisi yang kuat untuk mempercepat swasembada beras yang belum pernah dicapai sejak masa kemerdekaan. Salah satunya adalah dengan cara mengadopsi program Revolusi Hijau sejak 1974. Program tersebut kemudian menghasilkan swasembada beras pada 1984 hingga 1986, berdasarkan laporan statistik pertanian dari BPS. Pada tahun 2025, Indonesia mampu mengulang kembali sejarah emas swasembada pangan era Soeharto sejak tahun 1984. Keberhasilan Amran Sulaiman dalam memimpin pertanian nasional tidak lepas dari kebijakannya yang sangat tegas dan radikal
dalam memberantas mafia yang berada di sektor pertanian. Maraknya permainan dari segelintir oknum seperti menimbun pupuk bersubsidi untuk kemudian dijual dengan harga tinggi, belum lagi banyaknya edaran pupuk palsu yang kemudian membuat ribuan petani mengalami gagal panen dan membuat petani semakin menderita. Dengan menindak tegas pelaku-pelaku nakal, baik dari jajaran kementerian maupun pengusaha, membuat petani dapat bekerja secara maksimal dan menghasilkan produksi yang luar biasa. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah keberhasilan Amran Sulaiman dalam meningkatkan produksi pangan akan berlanjut hingga akhir jabatan? Tulis jawaban Anda di dalam kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, silakan klik like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya, sampai jumpa.